Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Christian Julio Bismar dengan rekan Saya Egede Madya Putra Darsana. kami dari tim SMA Negeri 2 Kuta Utara. Baik, Dewan Juri yang terhormat, kami dengan bangga mempersembahkan kajian proposal penelitian kami dengan judul Lensa filantropis dan representasi pekerja tukang sun di Pasar Badung. Studi eksotisme perempuan di Bali. Perempuan memainkan peran sentral dalam kehidupan berumah tangga. Perempuan sendiri memiliki 3 tugas utama, yakni fungsi sosial, fungsi ekonomi, dan fungsi budaya. Namun, di balik ketangguhannya itu, masih banyak kaum laki-laki yang selalu menganggap lebih rendah kaum perempuan, dikarenakan kentalnya budaya patriarki yang ada di Bali. Di Bali sendiri, tukang sun merupakan wujud nyata dari adanya perempuan pekerja sektor informal. Mereka bekerja dari pagi hingga malam, mereka bekerja mengangkut keranjang yang terbuat dari anyaman bambu dengan berdiameter 50 cm. Tukang sun sendiri, mereka melayani pembeli yang sering berbelanja di pasar hingga distributor yang sering berjualan di pasar. Namun ironisnya, modernisasi yang begitu megah terjadi di Pasar Badung belum mampu menyentuh akar permasalahan ketimpangan sosial yang terjadi. Bukti nyatanya, masih banyak pekerja perempuan tukang sun yang masih termarginalisasikan dan bahkan mereka tergolong ke dalam kelompok rentan. Dikarenakan mereka bekerja di bawah tekanan fisik, tekanan sosial, tekanan batin, dan tekanan ekonomi tanpa perlindungan hukum dan jaminan sosial yang jelas. Meskipun mereka bekerja di ruang publik yang urban serta sudah terstruktur. Pelabelan eksotisme terhadap perempuan di Bali tidak lepas dari konstruksi yang terbangun pada zaman era kolonial Belanda, di mana para bangsawan Eropa kerap menganggap perempuan Bali sebagai orang yang sensual, di mana mereka tidak melapisi tubuh bagian atas mereka dengan pakaian. Dalam konteks penelitian ini, studi eksotisme yang dilekatkan di Pasar Badung terletak pada tukang sun itu sendiri, di mana mereka kerap mengemban aktivitas fisik yang begitu berat dalam balutan pakaian yang sederhana. Apa aja sih yang menjadi pertanyaan pada proposal penelitian kali ini? Kami mengambil 2 pertanyaan besar pada proposal penelitian kali ini. Yang pertama, bagaimana kebudayaan filantropis pada pekerja tukang sun yang berada di Pasar Badung yang terletak di Denpasar. Lalu pertanyaan besar yang kedua, bagaimana sih praktik pekerjaan tukang sun mampu merepresentasikan eksotisme pada labelisasi yang diberikan kepada perempuan di Bali? Yang menjadi dugaan atau hipotesis pada kajian kali ini ialah budaya sun pada pekerja perempuan yang membentuk wacana eksotisme. Yang tanpa kita sadari, mereka merepresentasikan ketahanan, kemandirian, serta daya juang dan membentuk peran dalam dinamika kehidupan kota. Kajian penelitian kami menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi. Kami berusaha mengkaji bagaimana perempuan melakukan praktik kesehariannya untuk bekerja sebagai tukang sun di Pasar Badung, bagaimana pemaknaan tubuh mereka, serta konstruksi sosial budaya melekat pada pekerja tukang sun di Pasar Badung itu sendiri. Metode analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah metode Miles dan Huberman, yaitu terdapat tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data-data mentah didapat dari hasil wawancara dan observasi merupakan tahap dari reduksi data di mana kami menarik data mentah dari penelitian lapangan yang dilakukan. Kemudian, data-data mentah yang dikumpulkan akan disajikan sesuai tema-tema yang relevan atau masuk ke dalam tahap penyajian data. Kemudian, melalui keseluruhan data yang disajikan, kami menarik suatu kesimpulan sebagai keputusan akhir atau resolusi yang kami dapatkan dari hasil kajian penelitian kami. Tukang sun bukan hanya sekedar buruh angkut yang kita kenal. Tukang sun memainkan peran penting dalam ekosistem perdagangan yang ada di Pasar Badung. Meskipun begitu, tukang sun sering dibayar seikhlasnya oleh si penyewa jasa. Sangat miris, bukan? Namun, di balik itu semua, hubungan antar pekerja tukang sun yang dibangun atas dasar solidaritas bersama, tak jarang mereka melakukan kompetisi atau perebutan pelanggan antar pekerja tukang sun, yang dimana itu dapat membuat perpecahan antar mereka. Sebagai pekerja dalam ruangan yang tidak stabil, para perempuan kerap tidak terlihat dalam gemerlap wajah Pasar Badung itu sendiri. Aktivitas sun sebagai bagian dari kerja fisik tidak terlepas dari alat-alat yang menunjang keseharian mereka. Praktik sun pada perempuan mencerminkan strateginya dalam bertahan hidup, terutama bagi mereka yang termarginalkan secara sosial. Budaya sun merefleksikan eksotisme perempuan Bali melalui ketangguhannya, solidaritas, serta adaptasi mereka dalam dinamika pasar yang terus berubah. Baik, sekian paparan materi singkat dari kami, Dewan Juri yang terhormat. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua.